Oke Ibu, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Saya Dani dari program PPG mau lakukan wawancara mengenai beberapa masalah di kelas berkaitan dengan guru dan juga untuk siswa gitu. Cuman mungkin nanti beberapa poin ada poin topik poinnya untuk Ibu tentang pembelajaran inovatif dan pembelajaran HOTS nih yang lagi diangkat sekarang. Nah, menurut Ibu, apakah karakteristik siswa itu memiliki pengaruh atau berpengaruh terhadap penerapan model pembelajaran inovatif di kelas Ibu? Ya, pasti. The first yang pertama sangat berpengaruh. Oke. Lalu sepanjang pengetahuan Ibu bagaimana pembelajaran inovatif yang dilakukan di sekolah? Sejauh ini bisa dibilang masih slow respon ya. Tapi dengan adanya guru penggerak yang dihasilkan dan banyaknya guru-guru yang di PPG, sudah ada perkembangan. Jadi sudah mulai membaik. Dengan adanya PPG 2020-2021 saat ini itu ada perkembangan menuju lebih baik untuk guru-guru yang menerapkan pelajaran inovatif di sekolah. Oke. Lalu Bu, kalau kesulitan yang ditemuin di lapangan itu, apakah guru memiliki kesulitan nih dalam menerapkan pembelajaran inovatif di kelas? Pasti banyak hambatan. Kenapa? Yang pertama, kalau kita menerapkan model pembelajaran, apalagi model pembelajaran inovatif yang baru-baru, itu membutuhkan waktu lebih, membutuhkan energi yang lebih. Kitanya harus lebih capek, gitu kan, membentuk kelompok dan mengawasi anak-anak segala macam. Pasti itu salah satu kekurangannya. Sehingga si guru harus legowo ya, harus sabar, harus memang kerja aktif untuk menerapkan pembelajaran inovatif itu. Selain untuk kognitif guru yang cerdas, guru yang memang mau menerapkan, ada keinginan. Yang kedua juga harus lebih capek di kelas. Itu kesulitannya. Mungkin ini juga ada kesulitan bagi guru Bu dalam penerapan pembelajaran HOTS gitu? Sama, pembelajaran HOTS juga gitu. Sepintar-pintarnya si guru sudah mau menerapkan di kelas, tapi kesiapan anak-anak untuk menerima pembelajaran HOTS itu bagaimana? Apakah anak-anak siap? Jadi kita itu kan tidak harus gurunya doang yang pintar. Anak siap nggak untuk belajar? Anak siap nggak untuk menerima model pembelajaran HOTS itu? Jadi the first is anaknya dulu disiapkan sih. Oke, Ibu bilang selain guru nih dalam penerapan pembelajaran inovatif dan HOTS gitu, selain guru yang harus belajar dan pintar, ternyata juga ada masalah di murid gitu. Sedikit Bu, kira-kira permasalahan di murid itu apa sih kira-kira? Nih, kalau kita mau menerapkan model pembelajaran HOTS di kelas tinggi pertama adalah kelas 4. Nah, di kelas 1, 2, 3 sudah mulai nggak anak-anak diarahkan pada saat penerapan konsep materi pembelajaran di kelas rendah itu diarahkan kepada problem solving. Example ketika menggunakan di kelas rendah, mengenalkan lingkungan belajarnya, anak-anak sudah diberikan problem solving enggak? Atau jangan-jangan selama ini di kelas rendah mereka hanya nulis, membaca, dikte, menyalin, hanya seperti itu. Jadi ketika di kelas 4 dia akan terkejut ketika kita mulai, ayo kita belajar terkait pecahan misalnya, terus kita nggak langsung bilang pecahan tuh 1/2, enggak, tapi kita berikan problem solving dengan model pembelajaran PBL, example, atau CPL dan lain segala macamnya gitu kan. Anak-anak pasti terbingung-bingung gitu. Tadi definisi kesiapan belajar. Jadi kalau menurut aku, walaupun HOTS itu harus di kelas tinggi, tapi di kelas rendah ada indikator-indikator HOTS yang tidak harus C5, 6 yang juga disinggungkan ke anak-anak kelas rendah, terutama di kelas 3, untuk dia siap di kelas 4 menerima HOTS itu. Dan secara perlahan penerapannya itu tidak bisa langsung C6-nya, tapi kita lihat dulu, C1 oke udah bisa, C2, C3, C4 bisa nggak? Baru dia ke C6. I think like that. Oke, mungkin itu yang bisa dapat saya simpulkan dari pemahaman Ibu, bahwasanya kalaupun mau menerapkan pembelajaran inovatif dan HOTS di kelas itu, memang guru dituntut nih sekarang ini gitu kan, di kurikulum Merdeka ini guru memang dituntut bagaimana menciptakan pembelajaran yang baik, efektif, dan menyenangkan untuk siswa. Namun kita melihat karakteristik siswa tadi yang Ibu bilang ya, kita melihat juga kemampuan siswa di sampai mana gitu kan, apakah mereka siap nih untuk menerima ini model pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Karena mungkin pembiasaan ya Bu, pembiasaan dari kelas mungkin ya, dari awal, sejak awal gitu. Jadi pembiasaan dari kelas rendahnya mungkin itu bisa terikut dari step by step setiap tahunnya gitu. Benar. Oke Ibu, terima kasih untuk waktunya. Semoga Ibu sehat selalu. Oke, ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.